kita telah menyelidiki pewahyuan Hosea bagi orang bijak tentang penghakiman dan pengharapan dari Allah. Kini marilah kita melihat bagian kedua dari kitab ini dan fokus Hosea pada penghakiman Allah yang sedang berlangsung. Dalam bagian kedua kitabnya, Hosea mengumpulkan pewahyuan tentang penghakiman Allah atas Israel dan Yehuda yang telah dia terima dari Allah selama beberapa dekade pelayanannya. Dia menyoroti pewahyuan ini untuk memberi mereka yang pertama kali menerima kitabnya di Yehuda suatu wawasan lain yang mereka butuhkan agar mereka bijak menghadapi keadaan mereka. Allah telah menjatuhkan penghakiman yang dahsyat ke atas kerajaan utara Israel berkali-kali, dan Allah mengancam untuk melakukan hal yang sama terhadap Yehuda. Jadi, hikmat apakah yang dapat diperoleh para pemimpin Yehuda dari pewahyuan ini? Bagaimana seharusnya mereka memimpin umat Allah mengingat hal-hal yang telah dinubuatkan Hosea? Dan, hikmat apakah yang diungkapkan kepada kita hari ini dari pewahyuan-pewahyuan di bagian kedua dari kitabnya? Seperti telah kita bahas dalam pelajaran sebelumnya, pasal-pasal Hosea tentang pengungkapan penghakiman terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama, bagian ini dimulai dengan dua tuntutan hukum Allah lagi dalam pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 7. Kedua, Hosea menyoroti nubuat-nubuat yang menyatakan dua peringatan tanda bahaya Allah dalam pasal 5 ayat 8 sampai pasal 9 ayat 9. Anda tentu ingat bahwa Hosea menerima nubuat-nubuatnya tentang penghakiman yang Allah ungkapkan ketika Allah menjatuhkan kutukannya melalui dua invasi besar bangsa Asyur. Nubuat-nubuat Hosea yang berfokus pada gugatan Allah berawal ketika dia menerima pewahyuan tentang invasi Asyur di tahun 732 sebelum Masehi. Dan nubuat-nubuatnya tentang peringatan tanda bahaya Allah berakar dari pewahyuan yang awalnya dia terima tentang invasi Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Seperti telah kita lakukan sebelumnya, kita akan menyelidiki penekanan Hosea atas pengungkapan penghakiman Allah dengan jalan menyelidiki makna asali dari pasal-pasal ini. Kemudian kita akan beralih kepada penerapan modern dari bagian ini. Marilah kita mulai dengan makna asali dari bagian kedua kitab Hosea. Seperti biasanya, ada banyak cara untuk meringkas apa yang diharapkan Hosea dapat dipelajari oleh para pembacanya yang mula-mula dari pewahyuannya dalam pasal ini. Namun untuk tujuan kita akan meringkasnya sebagai berikut. Israel mengalami penghakiman Allah yang semakin berat karena pemberontakan mereka yang terus-menerus. Dan kini Yehuda juga menghadapi penghakiman serupa karena mereka juga telah memberontak. Pada saat kitab Hosea disusun, bangsa Asyur telah menghancurkan kerajaan utara Israel dan mengancam akan menghancurkan Yehuda juga. Untuk menjelaskan hal ini, Hosea membawa pembaca mula-mulanya melewati nubuat-nubuat dari berbagai tahapan pelayanannya untuk meyakinkan mereka tentang dua perspektif. Pertama, Israel memang patut menderita penghakiman Allah yang semakin berat karena pemberontakan mereka yang terus-menerus. Dan kedua, Yehuda kini menghadapi penghakiman serupa dari Allah karena mereka juga memberontak melawan Allah. Untuk mengamati makna asali dari bagian ini, pertama-tama kita akan melihat pemberontakan Israel kepada Allah. Dan kemudian kita akan membahas pemberontakan Yehuda kepada Allah. Marilah kita mulai dengan pewahyuan Hosea tentang pemberontakan Israel. Dalam pasal-pasal ini, nubuat-nubuat Hosea begitu banyak menonjolkan pemberontakan Israel, dan dalam begitu banyak cara yang berbeda, sehingga terlalu banyak untuk dibahas. Jadi, sebaiknya kita berfokus pada dua hal ini, yaitu tuduhan Allah dan penghakimannya. Di satu sisi, pewahyuan Hosea menyoroti 4 macam tuduhan terhadap Israel. Pertama, dia menunjukkan bahwa Israel telah melanggar persyaratan mendasar dari perjanjian dan hukum Allah. Dalam bagian yang mengisahkan gugatan-gugatan Allah, gugatan Allah yang awal dimulai dengan kutukan yang eksplisit. Dalam pasal 4 ayat 1, Hosea mengatakan bahwa Israel tidak memiliki kesetiaan dan kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah.
Di ayat kedua, Hosea menyiratkan 10 perintah Allah ketika ia menyebutkan perbuatan Israel, yaitu mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina. Dan di ayat yang sama ini, Allah menekankan dosa yang amat keji di Israel, yaitu kekerasan dengan mengatakan, penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Hosea pasal 4 ayat 6 merangkum kondisi yang meluas di Israel ini dengan menjelaskan bahwa bangsa Israel telah melupakan pengajaran Allah. Dalam gugatan Allah berikutnya, Hosea berbicara lagi tentang kekerasan yang meluas. Dalam pasal 5 ayat 2 dia menyatakan, para pemberontak melakukan pembantaian besar, terjemahan dari English Standard Version. Kemudian dalam nubuatan Hosea yang menyoroti peringatan tanda bahaya Allah, peringatan tanda bahaya Allah yang pertama mengulangi fokus pada perjanjian dan hukum Allah. Dalam Hosea pasal 6 ayat 7 Allah berkata bahwa seperti Adam, mereka telah melanggar perjanjian, terjemahan dari English Standard Version. Kemudian ayat 8 dan ayat 9 menyebutkan kekerasan lagi, mengatakan bahwa Gilead penuh dengan jejak darah, gerombolan menghadang, demikian juga para imam membunuh. Hosea pasal 7 ayat 1 mengangkat tuduhan lain dari kekerasan yang meluas ketika mengatakan, pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Peringatan tanda bahaya Allah yang kedua mencatat tuduhan Allah dalam pasal 8 ayat 1 yang mengatakan, Israel telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Dan di ayat 12, secara sarkastis Allah menyimpulkan bahwa Israel akan mengabaikan dia meskipun Allah menulis puluhan ribu hukum, terjemahan dari English Standard Version. Bahkan, Hosea pasal 9 ayat 7 mengatakan kepada kita bahwa Israel memandang utusan-utusan perjanjian Allah, yaitu para nabi, dengan penghinaan dan mengatakan, nabi adalah orang pandir, orang yang penuh roh, Roh Kudus adalah orang gila. Hosea tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Israel secara terang-terangan telah melanggar perjanjian Allah dan hukumnya. Tuduhan kedua yang ditekankan dalam pasal-pasal ini ditujukan pada penyembahan berhala yang meluas di Israel. Penyembahan berhala adalah pelanggaran mendasar terhadap kesetiaan yang Allah tuntut dari umatnya, karena hal itu menggambarkan pengkhianatan Israel yang tunduk kepada ilah-ilah palsu bangsa lain. Menurut 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 28, Yerobeam ke-1 meresmikan pemujaan kepada anak lembu emas ketika ia mendirikan kerajaan Israel. Dan Hosea mengetahui bahwa pemberontakan terhadap Allah ini terus meningkat. Ketika orang-orang Israel terus menggabungkan ibadah mereka sendiri dengan penyembahan berhala dari agama-agama Kanaan. Penyembahan berhala juga meningkat setiap kali Israel beraliansi dengan bangsa lain, karena aliansi internasional di dunia zaman dahulu menuntut pengakuan atas dewa-dewa negara lain. Ketika para pembaca masa kini membaca dalam kitab Hosea bahwa dia mengutuk semua aliansi yang diadakan Israel dengan bangsa-bangsa lain, kita mungkin akan garuk-garuk kepala dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi di sana? Karena ketika kita berpikir tentang pembentukan aliansi internasional, kita menyangka hal itu sesuatu yang baik. Namun yang harus kita pahami adalah bahwa di zaman perjanjian lama, ketika suatu bangsa membentuk aliansi dengan bangsa lain, ini juga mencakup menjalin asosiasi dengan dewa-dewa mereka, sehingga bangsa yang satu menerima dewa-dewa dari bangsa yang lain, dan bangsa lain menerima dewa-dewa dari bangsa yang satu itu. Maka ketika Israel atau Yehuda membuat aliansi dengan kerajaan-kerajaan asing, maka mereka secara de facto menerima dewa-dewa dari kerajaan itu. Dan hal ini merupakan pemberontakan besar terhadap Allah Israel, karena Allah menuntut kesetiaan umatnya hanya bagi dirinya, dan Allah menghendaki mereka hanya bergantung kepadanya. Namun ketika mereka membuat aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain, ini berarti mereka paling tidak harus mengakui dewa-dewa kerajaan lain itu. Selain itu, mereka benar-benar mulai bergantung pada dewa-dewa itu dan berdoa kepada dewa-dewa itu. Kita membaca tuduhan Allah tentang adanya penyembahan berhala yang meluas dalam nubuat Hosea yang berfokus pada gugatan Allah. Dalam gugatan Allah sebelumnya, dalam pasal 4 ayat 13, Allah menuduh bangsa Israel melakukan penyembahan berhala di gunung-gunung, bukit-bukit, di bawah pohon besar, dan pohon hawar, dan pohon rimbun. Dan dalam pasal 4 ayat 17 dikatakan bahwa Efraim atau Israel Utara bersekutu dengan berhala-berhala. Kita juga menemukan tuduhan ini dalam tuntutan Allah di kemudian hari dalam pasal 5 ayat 1, di mana Allah menuduh para imam dan pemimpin-pemimpin lainnya di Israel, katanya,
kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa. Sejumlah penafsir telah mencatat temuan-temuan arkeologis berupa berhala-berhala Kanaan dari zaman Hosea di Mispa. Kita mendapati tuduhan-tuduhan serupa tentang penyembahan berhala dalam peringatan tanda bahaya Allah yang pertama. Dalam Hosea pasal 5 ayat 13 kita membaca bahwa orang Israel pergi ke Asyur untuk beraliansi dengan bangsa Asyur dan dewa-dewa mereka. Hosea pasal 7 ayat 11 mengatakan bahwa Israel mencari dewa-dewa asing dengan memanggil kepada Mesir dan pergi kepada Asyur. Dalam peringatan tanda bahaya Allah yang kedua, dalam pasal 8 ayat 4 memberitahu kita bahwa dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala. Di ayat 5 dan 6, Allah menyinggung soal anak lembu emas yang didirikan oleh Yerobeam ke-1 di Dan, ketika Allah mengatakan, "Anak lembumu, hai Samaria, anak lembu Samaria." Kemudian di ayat 9, Allah berkata lagi bahwa Israel telah pergi ke Asyur, dan di ayat 11 menyampaikan bahwa Israel telah memperbanyak mezbah. Mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sepanjang pasal-pasal ini, Hosea berulang kali menunjuk pada ketidaksetiaan Israel. Mereka secara terang-terangan telah melanggar hukum pertama dan kedua dari 10 perintah Allah. Perintah yang melarang mengikuti praktik-praktik penyembahan berhala bangsa-bangsa lain. Tuduhan ketiga yang muncul berulang kali dalam pasal-pasal ini adalah persundalan dan perzinahan Israel. Sakit hati yang Hosea rasakan dari ritual persundalan istrinya sendiri pastilah membuat tuduhan-tuduhan ini sangat memilukan khususnya bagi dia pribadi. Namun, pasal-pasal ini berfokus pada sakit hati Allah atas keikutsertaan orang Israel dalam perayaan amoral dari ritual-ritual kesuburan. Gugatan Allah sebelumnya dalam pasal 4 ayat 2 dengan tuduhan bahwa Israel telah berzina. Tuduhan ini merujuk pada perbuatan seksual secara fisik yang terjadi dalam ritual kesuburan. Menurut ayat 10 dan 11, Allah berkata bahwa orang Israel menyukai persundalan anggur dan anggur baru, terjemahan English Standard Version. Mereka sangat terlibat dalam praktik-praktik ini, sehingga dalam ayat 12 dan 13 Hosea mengatakan bahwa roh atau setan perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka, anak-anak perempuan berzina, dan menantu-menantu perempuan bersundal. Dalam ayat 15 Allah berkata, "Engkau ini berzina, hai Israel." Dan kita membaca di ayat 18 bahwa mereka menyerahkan diri kepada persundalan. Kemudian dalam gugatan Allah berikutnya dalam pasal 5 ayat 3, Allah berkata lagi, "Engkau telah berzina." Dan di ayat 4 kita membaca bahwa roh perzinahan ada di dalam diri mereka, terjemahan English Standard Version. Rujukan pada penyelewengan Israel juga terlihat dalam peringatan tanda bahaya Allah yang pertama. Hosea pasal 6 ayat 10 mengatakan, "Efraim bersundal." Pemujaan dewa kesuburan sudah begitu meluas, sehingga Allah berfirman dalam pasal 7 ayat 4, "Sekaliannya mereka orang-orang berzina." Dalam peringatan tanda bahaya Allah yang kedua, Hosea menerapkan tuduhan ini secara lebih luas dengan menggambarkan tentara asing Israel sebagai kekasih bayaran dalam pasal 8 ayat 9, terjemahan English Standard Version. Kemudian dalam pasal 9 ayat 1 Allah berfirman, "Engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum." Allah sangat sakit hati dan bahkan merasa jijik karena praktik-praktik keji pemujaan dewa kesuburan di Israel. Hosea juga menyoroti tuduhan keempat dalam pasal-pasal ini, ibadah munafik bangsa Israel kepada Tuhan. Seperti lazimnya di dunia zaman dahulu, para pemimpin Israel tidak sepenuhnya menolak tradisi-tradisi agama kebangsaan mereka. Mereka memanggil nama Yahweh dalam ibadah dan mengaku merendahkan diri di hadapannya. Namun, mereka melakukannya hanya secara lahiriah dan bukan dari hati. Karena inilah gugatan Allah sebelumnya secara langsung ditujukan kepada para pemimpin ibadah umat Israel dalam pasal 4 ayat 4, bunyinya, "Terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam." Karena ini juga Allah menegaskan dalam pasal 4 ayat 15 agar Israel jangan bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sejalan dengan ini,
Gugatan Allah yang berikutnya memperluas tuduhannya tentang kemunafikan. Dalam pasal 5 ayat 1, hingga mencakup semua pemimpin Israel. Firman-Nya, "Hai para imam, hai kaum Israel." Mungkin ini merupakan rujukan kepada kaum bangsawan secara umum, dan "Hai keluarga raja." Kemungkinan besar merupakan rujukan kepada keluarga kerajaan. Allah mengakui dalam pasal 5 ayat 6 bahwa mereka akan pergi untuk mencari Tuhan dengan korban kambing domba dan lembu sapi. Namun Dia menegaskan bahwa mereka tidak akan menemukan Allah karena Ia telah menarik diri dari mereka. Dalam peringatan tanda bahaya Allah yang pertama, Hosea mendesak Israel agar bertobat dengan ibadah yang tulus. Dalam pasal 6 ayat 1, katanya, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan." Namun di ayat 4, Allah menyatakan bahwa kasih setia mereka seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Dan di ayat 6 Allah menegaskan, "Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Hosea pasal 6 ayat 9 menegur kemunafikan para imam. Dan menurut pasal 7 ayat 7, ketika raja-raja Israel tumbang satu persatu, Allah berkata, "Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku." Dalam ayat 14 Allah menyatakan, "Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya." Menurut ayat 16, mereka berbalik kepada Baal, tidak bertobat kepada Allah. Dan kita melihat tuduhan serupa dalam peringatan tanda bahaya Allah yang kedua. Dalam pasal 8 ayat 2 Allah berkata, "Kepadaku mereka berseru-seru, 'Ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau.'" Tetapi kenyataannya, ayat 3 memberitahu kita bahwa Israel telah menolak yang baik. Dan menurut ayat 13, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Meskipun kita yakin bahwa beberapa orang di Israel adalah orang percaya sejati seperti Hosea, secara keseluruhan, nubuat Hosea mengungkapkan bahwa kesalehan kebanyakan orang di Israel, terutama para pemimpinnya, tidak lebih dari kesalehan palsu. Seperti dapat kita lihat dari rangkuman tuduhan-tuduhan Allah ini, Hosea menekankan bahwa dosa-dosa Israel bukan hal yang sepele. Sebaliknya, kerajaan utara telah jatuh ke dalam pemberontakan yang terang-terangan terhadap Allah. Mereka telah menolak perjanjian dan hukum Allah, terlibat dalam penyembahan berhala yang meluas, menyerahkan diri pada persundalan dan perzinahan dari ritual kesuburan, dan melakukan ibadah yang munafik. Nubuat-nubuat Hosea menunjukkan dengan jelas bahwa dosa-dosa Israel patut menerima penghakiman Allah yang keras. Jadi tuduhan-tuduhan ini memperlihatkan pemberontakan Israel kepada Allah. Maka kita juga harus mengakui bahwa penghakiman datang dari Allah sebagai tanggapan atas pemberontakan ini. Sebelum kita melihat pada penghakiman yang berkaitan dengan pemberontakan Israel, penting untuk mengingat dua hal. Pertama, seperti nabi-nabi perjanjian lama lainnya, Hosea berfokus pada apa yang kita sebut penghakiman sementara. Penghakiman yang berupa kesulitan ekonomi, kelaparan, kematian, pembuangan dan sejenisnya yang berkaitan dengan invasi Asyur ke kerajaan utara. Dia tidak merujuk pada penghakiman Allah yang kekal, penghakiman yang akan datang ketika sejarah mencapai penggenapannya di hari-hari akhir. Kedua, sebagaimana diajarkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ketika Allah mencurahkan penghakiman sementara, Ia mempunyai tujuan yang sangat berbeda bagi orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang percaya yang sejati. Bagi orang-orang yang tidak percaya, yang tidak pernah bertobat, dan belum pernah mengalami iman yang menyelamatkan, penghakiman sementara Allah mengarah pada penghakiman kekal dalam penggenapan hari-hari akhir. Tetapi bagi orang percaya yang sejati, penghakiman sementara Allah adalah disiplinnya atas dasar kasih, yang dimaksudkan untuk memastikan berkat-berkat kekal dalam penggenapan hari-hari akhir. Perhatikanlah jenis penghakiman yang berkaitan dengan invasi Asyur di tahun 732 sebelum Masehi yang terlihat dalam gugatan hukum Allah. Karena ini terjadi pada awal masa pelayanan Hosea,
nubuat-nubuat ini mengancam dengan penghakiman yang relatif terbatas. Misalnya, dalam gugatan Allah yang awal, pasal 4 ayat 3 memprediksi masalah dalam ekonomi Israel dan pasokan makanan dengan kata-kata ini. Negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Binatang-binatang, burung-burung, bahkan ikan-ikan akan mati lenyap. Dalam ayat 4-5, Allah terutama berfokus pada kepemimpinan Israel, bukan pada seluruh bangsa. Ia berbicara pada imam, nabi, ibumu. Istilah terakhir ini mengacu pada kaum bangsawan di Samaria. Allah berbicara kepada imam lagi dalam ayat 6, katanya, "Aku menolak engkau menjadi imamku." Kemudian dalam ayat 7 Allah menyatakan, "Kemuliaan mereka, yang berarti kemakmuran Israel, akan kutukar dengan kehinaan." Dan Allah mengancam akan menghukum para imam sekali lagi dalam ayat 10, ketika Allah berfirman, "Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang." Juga pada tahap awal ini, di ayat 14, Allah membatasi penghakimannya dengan cara yang luar biasa. Allah berkata, "Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu atau pengantin-pengantin perempuanmu karena keterlibatan mereka dalam ibadah prostitusi, karena para ayah dan para suami memikul tanggung jawab utama atas perbuatan dosa mereka." Dalam ayat 16, Hosea mengatakan bahwa Allah tidak lagi akan memberi makan Israel seperti domba di tanah lapang. Sebaliknya, menurut ayat 19, mereka akan mendapat malu. Dengan cara yang sama, gugatan Allah yang belakangan ditujukan pada kepemimpinan Israel dalam pasal 5 ayat 2. Bunyinya, "Aku ini akan menghajar mereka sekalian." Dan ayat 5 mengindikasikan bahwa semakin banyak kesulitan akan menimpa kerajaan utara. Di sini kita membaca bahwa Israel akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri. Telah kita lihat bahwa peringatan-peringatan tanda bahaya Allah yang kemudian dinyatakan kepada Hosea ketika ia memprediksi invasi Asyur di tahun 722 sebelum Masehi, invasi yang mengakibatkan jatuhnya Samaria. Jadi seperti dapat kita duga, penghakiman Allah atas dosa-dosa Israel jauh lebih berat dalam nubuat-nubuat ini. Dalam peringatan tanda bahaya pertama, pasal 5 ayat 9 menyatakan bahwa Israel akan menjadi tandus. Dalam ayat 11, Israel tertindas, diremukkan oleh hukuman. Menurut ayat 13, aliansi Israel dengan Asyur tidak dapat menyembuhkan masalah-masalah mereka. Dan di ayat 14, Allah memperingatkan akan pembuangan dari tanah perjanjian. Firman-Nya, "Aku akan membawa pergi dan tidak ada yang melepaskan." Namun, meskipun Allah menambah ancaman penghakiman atas Israel, dalam pasal 7 ayat 1 Allah mengakui bahwa sekarang pun ia akan menyembuhkan Israel, tetapi Israel tetap memberontak terhadap dia. Ayat 10 mengatakan, mereka tidak berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan tidak mencari dia, kendati semuanya ini. Maka dari itu, dalam ayat 13, Allah menyatakan, celakalah mereka, binasalah mereka. Dalam ayat yang sama ini, Allah meneguhkan, aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka terus berbuat dosa. Sebagai akibatnya, ayat 16 memberitahu kita bahwa pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang. Peringatan tanda bahaya Allah yang kedua, yang mula-mula diterima pada waktu makin mendekatnya invasi tahun 722 sebelum Masehi, memberitakan dalam pasal 8 ayat 3 bahwa musuh akan mengejar Israel. Ayat 6 dan 7 menyatakan bahwa anak lembu Samaria itu akan menjadi serpih. Israel akan menuai puting beliung. Kemudian ayat 8 menyatakan bahwa Israel sudah ditelan oleh Asyur. Dan ayat 10 mengungkapkan bahwa para pemimpin Israel akan menggeliat di bawah beban upeti, terjemahan English Standard Version, yang harus mereka bayar kepada Asyur. Dan selain ini, Hosea merujuk kepada pembuangan yang akan datang oleh bangsa Asyur dalam ayat 13 dengan mengatakan bahwa Israel akan kembali ke Mesir. Allah berfirman dalam pasal 9 ayat 3, mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Kekalahan Israel akan begitu telak, sehingga dalam ayat 6 Allah berfirman, Mesir akan mengumpulkan mereka dan menguburkan mereka. Kemudian Hosea menubuatkan dalam ayat 7
menjelang kejatuhan Samaria, sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Sejauh ini kita telah melihat bahwa makna asali dari bagian ini berfokus secara khusus pada pemberontakan Israel di hadapan Allah. Namun dalam bagian keduanya, Hosea juga mengungkapkan pemberontakan Yehuda. Dengarkanlah sekali lagi akhir dari rangkuman bagian kedua pewahyuan Hosea tentang penghakiman Allah yang akan datang. Yehuda menghadapi penghakiman-penghakiman serupa atas Israel karena mereka juga telah memberontak. Anda tentu ingat bahwa di bagian pertama, Hosea hanya mengutarakan hal-hal positif tentang Yehuda. Tetapi di bagian ini, Hosea menunjukkan bahwa seiring berlalunya waktu, Yehuda telah menjadi seperti Israel. Kita tahu dari apa yang dikatakan para nabi lainnya, dan dari apa yang Hosea sendiri katakan, bahwa Yehuda seperti Israel telah meninggalkan perjanjian dan hukum Allah. Seperti Israel sebelumnya, mereka mempraktikkan penyembahan berhala yang meluas, terlibat dalam persundalan dan perzinahan ritual kesuburan, dan melakukan ibadah yang munafik. Dan karena alasan-alasan ini, Yehuda kini juga menghadapi penghakiman ilahi. Seperti telah kita ketahui, fokus Hosea atas pengungkapan penghakiman Allah dimulai dengan dua tuntutan hukum Allah. Gugatan Allah sebelumnya, sehubungan dengan invasi Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi, terjadi ketika Uzia atau Yotam memerintah sebagai raja yang saleh di Yehuda. Jadi, dalam pembukaan bagian kedua ini, kita masih menemukan kata-kata positif tentang Yehuda. Bahkan, Allah menunjukkan perbedaan yang menyolok antara kerajaan-kerajaan Israel dan Yehuda. Dalam pasal 4 ayat 15 Allah berkata, "Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah." Dalam tuntutan hukum yang awal ini, Allah hanya memperingatkan Yehuda agar jangan menjadi sama seperti kerajaan utara. Tetapi berbeda halnya dengan gugatan Allah berikutnya yang dinyatakan kepada Hosea ketika invasi Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi makin mendekat. Pada tahap pelayanan Hosea ini, Ahaz telah mulai memerintah di Yehuda. Ahaz mempromosikan penyembahan berhala dan ketidakadilan, dan berharap pada aliansi dengan Asyur dan dewa-dewanya untuk memperoleh perlindungan dari musuh-musuhnya. Jadi dalam pasal 5 ayat 5, Allah mengumumkan penghakimannya bahwa Israel akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Yehuda menderita banyak hal ketika koalisi Aram Israel dibentuk pada masa ini. Pewahyuan Hosea tentang peringatan tanda bahaya Allah juga ditujukan pada kondisi di Yehuda. Anda tentu ingat bahwa dalam peringatan tanda bahaya yang pertama, Hosea bernubuat tentang invasi Asyur ke Israel pada tahun 722 sebelum Masehi. Kemungkinan besar Ahaz masih menjadi raja di Yehuda pada saat ini. Dan dalam Hosea pasal 5 ayat 10 kita membaca, para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Banyak penafsir percaya bahwa perikop ini mengacu pada upaya Ahaz untuk mencaplok wilayah Benjamin sebagai pembalasan atas serangan-serangan Israel selama koalisi Aram Israel. Jika interpretasi ini benar, alih-alih mencari pemulihan bagi umat Allah, Yehuda justru melanggar hak-hak milik pusaka tanah Israel. Dan sebagai tanggapan, di ayat 10-14 Allah mengancam Yehuda. Katanya, "Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air bah. Aku ini seperti belatung bagi kaum Yehuda, seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Akan menerkam, lalu pergi. Aku akan membawa lari, dan tidak ada yang melepaskan." Dengan perkataan ini, Hosea memprediksi kengerian invasi Sanherib yang akan datang ke Yehuda pada tahun 701 sebelum Masehi. Allah juga menuduh Yehuda menguji kesabarannya pada saat itu karena kemunafikan mereka dengan bertanya kepada Yehuda dalam pasal 6 ayat 4 berikut. "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar." Dan Allah mengancam penghakiman terhadap Yehuda di ayat 11 ketika Allah berkata, "Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian." Adapun penuaian yang ditentukan untuk Yehuda, kemungkinan besar adalah masalah-masalah Yehuda yang akan datang dari tangan bangsa Asyur.
Ingatlah akan apa yang Allah katakan tentang Yehuda dalam peringatan tanda bahayanya yang kedua ketika waktu penghancuran Samaria pada tahun 722 sebelum Masehi telah makin mendekat. Peringatan ini mungkin diberikan ketika Ahaz dan Hizkia memerintah bersama-sama di Yehuda. Dalam Hosea pasal 8 ayat 14 Allah mengatakan bahwa Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Ini menunjuk pada upaya Hizkia untuk memperkuat Yehuda terhadap Asyur. Memang, membangun kubu-kubu itu bukan dosa. Namun, kubu-kubu pertahanan Hizkia merupakan simbol pemberontakannya terhadap Allah. Karena di samping membangun kubu, dia juga mencari perlindungan dari Asyur melalui aliansi dengan Mesir dan dewa-dewa Mesir. Sebagai akibatnya, Allah mengancam penghakiman di ayat ke-14. Firman-Nya, "Aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka." Ancaman ini digenapi ketika Sanherib menyerbu Yehuda pada tahun 701 sebelum Masehi. Ketika Hosea pertama kali menerima nubuat-nubuatnya tentang datangnya penghakiman, dia berulang kali secara khusus berbicara tentang perlunya pertobatan, pertama di Israel, dan kemudian di Yehuda juga. Pelayanannya berlangsung selama beberapa dekade, karena Allah terus menunjukkan kesabarannya terhadap umatnya. Namun sayangnya, pemberontakan Israel malah semakin besar. Dan pada tahun 722 sebelum Masehi, Allah akhirnya melaksanakan penghakiman yang ia ancamkan terhadap mereka. Kerajaan utara dihancurkan oleh Asyur, dan orang-orangnya dikirim ke pembuangan. Belakangan, ketika Hosea menyusun kitabnya di zaman Hizkia, Yehuda menghadapi ancaman serupa tentang kehancuran dan pembuangan. Mengingat kenyataan ini, nubuat-nubuat Hosea tentang penghakiman menawarkan dua wawasan penting kepada para pemimpin Yehuda. Di satu sisi, nubuat-nubuatnya memperlihatkan tanpa keraguan bahwa Allah sudah amat sangat bersabar dan adil dalam disiplinnya yang keras atas kerajaan utara. Tidak seorang pun punya alasan untuk mempertanyakan keputusan Allah, yaitu penghancuran final atas Samaria dan pembuangan suku-suku utara. Dan di sisi lain, nubuat-nubuat Hosea juga memberi para pemimpin Yehuda pandangan yang jelas tentang kondisi kerajaan mereka sendiri. Allah telah melindungi Yehuda karena mereka tetap setia kepadanya selama pemerintahan Uzia dan Yotam. Namun, Ahaz dan Hizkia telah meninggalkan jalan yang benar, sehingga para pemimpin Yehuda di zaman Hizkia sangat membutuhkan hikmat untuk menyadarkan mereka. Yehuda telah menjadi seperti Israel, dan mereka tidak lagi aman dari penghakiman Allah. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body,